Malam ini kita akan baca kitab An-Nasaih Diniyah. Kelihatannya muallif rahimahullah taala Sayyidul Habib Abdullah bin Al-Haddad akan menerangkan kepada kita soal hati. Ya. Al-hati ini yang berhubungan dengan iman. Judulnya adalah Khairul Qulub An-Naqiyah minal Batil Wasyarr Kullih. Hati yang terbaik itu atau sebaik-baiknya hati yang bersih daripada kebatilan, ya, dan kejahatan semuanya. Artinya hati yang bersih. Ya. Kalau begitu ada hati yang kotor, ada. Mana tuh hati yang bersih dan hati yang kotor? Bukan menurut penilaian kacamata kita, tapi menurut agama. Nanti ini yang akan dibahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadakumullah amin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menguatkan keimananmu semua. Kita amin. Amin. Ini amin jangan didiskreditkan. Sekarang kan ada pasangan singkatannya amin, nggak ada hubungan kita dengan itu. Amin kita artinya minta digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Jadi jangan dihubungi itu, ya. Anda sembahyang amin, nggak ada urusan ke sana. Nggak ada urusan dunia, ini urusan akhirat. Ya. Baik. Anna khairal qulub wa ahabbaha ila Allah. Hati yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah, maka latifan naqiyan minal batili wasyukuk. Hati yang bersih, bebas dari kebatilan dan syak terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang bersih. Ya. Wa ma'ani syarr kullih. Dan secara keseluruhan jauh dari yang jelek. Kan ada hati jelek tuh. Riya, ujub, sombong, ya. Jahat hatinya, ya. Terus penyakit-penyakit hati banyak, ya. Imam Ghazali banyak menerangkan dalam penyakit hati, ya. Baik. Wa'iyan lil haqqi wal huda wa ma'anil khair was shawab. Hati yang bersih itu yang mudah menerima kebaikan. Tempatnya siap untuk menerima kebaikan-kebaikan yang datang dari luar. Terutama kebaikan-kebaikan itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran. Menerima kebenaran. Ya. Ini benar secara akal kita, di dalam kehidupan kita terima tuh orang hatinya benar. Ya. Sekarang riba misalnya. Rentenir. Ya. Di dalam agama dilarang. Secara akal juga kalau dipikirkan karena merugikan orang lain. Mau menang sendiri itu orang. Kalau dia hatinya bersih, dia terima oh ini minum enggak benar. Ya, na'am. Baik. Wa fil hadis, di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'ah. Nabi ada kelihatannya mengkelompokkan hati ini. Kalau diambil di hati-hati manusia ini, beliau mengatakan al-qulubu arba'ah, hati, ya, jenis hati manusia ini kalau dihitung, dikumpulkan, ya, dibikin kelas ada 4 macam. Qalbun ajrad fihi siradun yazhar fadzalika qalbun mu'min. Ini nomor 1 yang paling bagus. Hati bersih, ada cahaya memancar. Hati yang bersih ada cahaya memancar. Bib Ahmad nanya, Bib, cahayanya kok kagak kelihatan? Maksudnya bukan cahaya kayak gini, Bib, ya. Ini kiasan saja dari bersihnya itu hati, ya. Hati bersih ada cahaya memancar di sana. Cahaya apa? Cahaya iman kalau dia orang Islam, ya. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbun aswad mankus fadzalika qalbun kafir. Yang kedua, hati tadi bersih putih, ini hitam, ya, jelek, ya. Fadzalika qalbul kafir. Yang begitu itu adalah hatinya orang kafir. Hitam terbalik. Wallahu alam terbaliknya musim apa nih Nabi mengatakan. Ya. Kenapa terbalik? Mungkin terbalik
Dia tahu Allah itu ada, dia katakan tidak. Dia tahu Allah itu esa, dia katakan tidak esa. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, dia tidak mau mengakuinya. Berbalik. Ya. Yang ketiga, qalbun marbutun ala ghilafihi, fadzalika qalbun munafik. Ada hati lagi, tapi hatinya itu kayak ada sampulnya, saudara. Jadi di dalamnya bisa kelihatan ada cahaya, bisa juga kelihatan ada gelap. Ya. Walhasil tertutup. Kalau tadi nggak pakai sampul, kalau ini kayak ada sampulnya, itu hati munafik. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang mungkin banyak nih, ya. Yang keempat, wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq. Tadi hati orang kafir terbalik hitam. Hati orang munafik ada sampulnya. Kalau sampulnya terangkat, insya Allah selamat. Ya. Nah, yang terakhir nih, hati belang. Waduh, hati belang, saudara. Apa maksudnya hati belang nih? Warna-warni, ya. Fihi imanun wa nifaq. Di hatinya itu ada iman, ada juga kemunafikan. Satu saat dia kayak kiai, satu saat dia kayak penjahat. Satu saat dia baik, satu saat dia jahat. Ada nggak yang begitu orang? Ada. Ya, baik. Famathalul imani fihi mithlul baglati yamudduhal ma'al 'adl. Wa mathalun nifaqi fihi mithlul garhah yamudduhal qayhu was-sadidu fa ayyul madatin walabat alaih dhahabat bi. Perumpamaan iman di hatinya bagi orang yang hatinya belang nih, kata Nabi, seperti ada bar air, ya, air lobak, Nabi ucapkan gitu ya, karena putih, ya. Air kebaikan di hatinya itu seperti air lobak yang kena air putih bersih, ya, putih tetap. Kena airnya air bersih putih. Sebaliknya yang munafik ini perumpamaannya seperti luka yang di sana ada nanah dan darah. Luka ada nanah dan darah. Jadi manakala tambah banyak nanahnya, tambah banyak darahnya, ya itulah hatinya dia. Hati bernanah, hati berdarah. Kalau tadi hati putih. Apa kata Nabi Allah Haddad? Gultu, beliau berkata, "Al-zahir an hadzal qalba al-akhira wasfu qulubi ahli takhlid wa tafrid min ammatil muslimin." Saya punya keyakinan yang dikatakan oleh Nabi hati belang itu adalah ini hati-hati orang mukmin, ya, tapi suka campur aduk amal soleh, nyampur aduk dengan perbuatan maksiat. Suka maksiat juga, suka amal soleh juga, ngaji juga, nonton juga, ngaji juga, zina juga, ngaji juga, mencuri juga, ngaji juga, nggak sholat juga jalan. Nah, beliau katakan ini mungkin hati yang keempat ini yang terbanyak pada orang, karena ini sifat orang-orang mungkin dia mukmin tapi suka ngaduk-ngaduk antara amal soleh dan amal yang tidak baik. Ada nggak, saudara? Banyak nih. Ini modal hati kita kelihatannya nih. Nah, tapi nggak usah ngaku, saudara, pikir aja sendiri-sendiri bagaimana saya. Hati saya yang mana nih? Ya. Apa suka ngaduk-ngaduk, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang makan di bulan puasa dan seterusnya, atau mustaqim terus? Sholat 5 waktu nggak tinggal, ngomongnya bagus, amalnya baik, jauh dari maksiat, itu ketahuan dari hati, ya. Jadi hadirin, kalau hatinya ini ada dua, ada maksiat dan ada kebaikan, ini tergantung kata Nabi. Kalau banyak maksiatnya kalah, yang akhirnya hilang ikut maksiat. Tapi kalau disiram terus dengan amal baik, hilang nih yang maksiatnya.
Jadi seolah-olah satu racun, satu madu. Mana banyak nih. Kalau terus-terusan madu, hilang tuh racun. Tapi kalau terus-terusan tuh racun, madunya juga kalah. Baik hadirin, wafil hadis. Di dalam hadis lain diterangkan oleh Rasulullah SAW, Innal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda. Iman itu kelihatan di hati seseorang seperti cahaya yang berkilau. Iman di hati seseorang seperti cahaya berkilau. Mungkin kita lihat Rasulullah mungkin diberi kelihatan ya, bisa lihat. Jadi anda nggak aneh, sebab kalau anda pergi ke dokter ahli paru-paru bisa lihat tuh paru-paru dalam. Apalagi sekarang ada apa lagi tuh? Yang kalau perempuan, anak laki perempuan apa namanya tuh? USG, macam-macam deh tuh sekarang. Bagaimana Rasulullah itu buatan orang, bagaimana yang dari Allah bisa langsung lihat ya. Nah, iman itu kata iman di dalam hati kata Rasulullah SAW ada cahaya berkilau. Tsumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluh. Itu cahaya kilauan itu bersinar, makin lama makin bagus, makin lama makin banyak, makin bercahaya terus sampai hatinya cahaya semuanya. Tadinya sedikit tuh cahaya. Tapi ini cahaya di hati kita bisa bertambah. Anggaplah gini lah. Di hati kita pertama ada lampu 5 watt. Amal soleh jadi 10. Amal soleh jadi 15 watt. Amal soleh 20 watt. Terus sampai bisa jadi 1000 watt. Dari apa? Dari amalan soleh. Lebih terang lagi tuh. Lebih bercahaya lagi. Nah, ya. Baik. Itu iman. Tadi kan ada nifak, ada kemunafikan. Sementara munafik kata Nabi kelihatan di hati itu seperti titik hitam. Kalau tadi cahaya putih bercahaya mengkilap putih, kalau munafik hitam. Tsumma tazidu hatta iswaddal qalbu kullu. Ini bisa bertambah. Jadi di hati kita bisa cahaya yang nambah, bisa kegelapan yang nambah. Kapan cahaya nambah? Itu kalau iman. Kalau amalnya soleh, kalau perbuatannya bagus, jadi tambah terang hatinya. Sementara kalau perbuatannya jelek terus, itu yang cahaya hilang, gelap, jadi gelap sama sekali. Ada 2 berarti. Di hati kita tuh ada panggilan 2. Saya mau terjemahkan dengan mudah saja. Ketika kita suka berimajinasi barangkali ya, nah, itu kan ada 2 yang datang. Kita melihat sesuatu, 2 yang datang. Imma ar-rahmani, khawatir rahmaniyah, atau khawatir syaitaniyah. Kalau khawatir rahmaniyah kita lihat gini sesuatu, Allah bagaimana ya? Oh ini tanah nih, misalnya nih khawatir rahmaniyah nih. Bisikan-bisikan malaikat. Ada 2 tuh yang selalu di hati kita. Bisikan malaikat sama bisikan syaitan. Kalau bisikan malaikat bagus terus. Lihat masjid, ya Allah, nih masjid bagus. Saya kepengen sembahyang di situ, kepengen ngaji di situ, pengen nyumbang di situ. Ini bisikan malaikat nih. Terus kalau bisikan setan, lagi jalan di jalan. Lihat maaf, ada lawan jenis. Mestinya dia lihat pandangan pertama dimaafkan saudara. An-nadratul ula maafu. Penglihatan pertama kita kalau lihat misal perempuan yang bukan mahram kita nggak sengaja ngelihat, tunduk, selesai. Nah, setan tidak begitu, ngelihat 1 kali cakep juga nih. Waduh, bagaimana kira begini, dibayangin ini terus dibayangin jelek. Tuh ketahuilah itu dari setan. Anda nggak usah bercerita kepada saya, Anda mengalami ini semua. Di dalam diri kita tuh ada bisikan seperti itu. Lihat 1 tanah, bisa 2 bisikan. Oh ini tanah, waduh bagus nih tanah. Saya bikin saya atur nih tanah, saya robah jadi perumahan, untungnya bakal begini. Gak ada pikiran agamanya, gak ada. Untungnya bakal hebat begini, saya bakal jadi orang kaya besar. Oke, gak apa-apa. Tapi ada orang yang melihat tanah, waduh ini tanah bagus, di sini gak ada masjid. Kalau saya ada duit, saya bikin masjid, saya bikin pengajian, sebelahnya saya bikin madrasah. Masya Allah, mungkin bisa menjawab saya masuk ke surganya Allah SWT. Ini bikin Rahman.
Jadi Anda sekarang, dari sekarang nih, sekarang saya katakan kepada Anda, walaupun Anda sudah mengalami, Anda bisa tahu ini bisikan mana nih? Bisikan setan apa bisikan Rahman? Anda bisa menilai sekarang. Kalau jalannya menurut keagama itu bisikan malaikat Rahmani. Tapi kalau jalannya bisikan itu menyuruh kita kepada tidak baik, itu berarti bisikan syaitani. Kita harus buang. Buru-buru istighfar, buru-buru mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Insyaallah hilang tuh. Ya, sebab setiap orang seperti itu. Baik, kembali jadi Rasulullah sudah menggambarkan tuh. Hati orang tuh begitu. Bisa putih, bisa hitam. Yang putih itu tanda iman, dan bisa jadi hati yang putih sekali kalau dipupuk itu yang putih. Sebaliknya yang hitam pun kalau tidak dijaga, tidak dibersihkan akan hitam semua. Tergantung Anda. Pertanyaannya, Bib, bagaimana saya kepengen hati putih? Nah, ini diajar. Inilah ngaji saudara-saudara. Mau hati putih saya supaya selamat, karena hati putih itu tanda orang yang beriman. Saya ini orang beriman, ingin iman saya kuat, ingin mati saya membawa iman, kan begitu. Bagaimana tuh caranya? Ada caranya, saudara, dikasih resep. Ya, nah, baik. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati alal a'mali as-salihati wal ikthari minha ma'al ikhlas lillah. Siapa saja orangnya yang di dalam hatinya ada hitam dan putih, putih tanda keimanan, hitam tanda kemunafikan, kita belum bisa menilai, ingin ditambah supaya jadinya hatinya putih, tambah hilang tuh yang hitam. Apa caranya? Iman itu akan bertambah dengan Anda selalu beramal soleh. Contoh kemarin atau sebelum ini, cahaya di hati Anda 10 watt. Ini biar mudah difahami. Cahaya di hati Anda putih itu 10 watt. Selesai maghrib, Anda datang kemari, sholat jamaah ibadah, sholat sunnah ibadah, baca doa ibadah, baca sholawat ibadah. Kemudian sekarang ngaji ibadah lagi. Lampu Anda sekarang sudah bernilai mungkin sudah 30 watt. Sekarang lampu Anda ini putihnya di hati Anda sudah 30 watt. Seandainya kita bisa melihat, Anda bisa lihat nih. Cuman kan kita nggak bisa lihat. Sekarang sudah berbeda. Sebelum Anda masuk kemari, ya, dan sesudah Anda kemari, lain hati Anda. Ya. Habib Allah mengatakan bahwa iman itu bertambah dengan selalu kita beramal dengan amal-amal yang soleh, dan diperbanyak lagi disertai keikhlasan. Syaratnya datang pengajian, datang sholat, amal soleh, barengi dengan ikhlas. Bim, apa sih ikhlas? Beramal tidak karena orang, tidak karena ini dan itu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Anda minal mukhlisin semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saudara nggak perlu khawatir. Sekalipun di hati kita ada penyakit itu tadi hitam, kalau kita selalu beramal yang soleh, insya Allah hitam itu hilang sama sekali, jadi putih semuanya. Dengan apa? Dengan selalu beramal soleh dan diiringi dengan keikhlasan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bisa seperti itu, amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau tadi hati yang putih bisa bertambah putih dan putih semua, Anda juga harus waspada. Ini si hitam sama seperti itu. Kalau wa amman nifaku faziyadatuhu bil a'mali sayyi'ah. Adapun kemunafikan yang ada di hati kita, cahaya hitam yang di hati kita itu bisa bertambah. Dengan apa? Dengan amal-amal yang kita lakukan yang salah, amal-amal maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ketika kita bermaksiat, tambah hitam tuh. Mana contohnya? Misal hati Anda keluar dari sini cahaya 100 watt, hitam ada, tetap manusia namanya, punya dosa, nilainya cuma 25, kegelapannya tuh nilainya 25, masih menang kita ya, plus kita 100, ini 25, terang, nggak kelihatan yang hitam.
Keluar dari sini, ketemu teman. Oh, apa kabar? Baik. Yuk kita ngopi-ngopi. Di mana? Di kafe. Oke, berangkat. Ngopi di kafe boleh nggak? Boleh. Mubah. Siapa nggak bilang nggak boleh? Tapi kebetulan di kafe yang meladeni perempuan, auratnya kemana-mana. Berani lagi sama laki-laki masuk ke situ. Mulai kita lihat tuh perempuan. Ngobrol. Wah, terus bukan mahramnya, bukan apa-apa. Bahkan kadang-kadang mungkin dia pergi dan melakukan perbuatan yang tidak baik. 25 tadi nilai hitamnya. Keluar dari kafe itu 100. Ini yang tadinya hitam 25 sudah sampai ke titik 90. Beda sedikit, saudara-saudara. Jadi begitu terus tuh. Orang kalau berbuat baik putih, berbuat jelek hitam, tergantung Anda. Itu mau yang putih mau yang hitam, Anda sendiri. Allah memberikan kita akal. Dan Anda sekarang sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik akan memperbaiki hati kita. Perbuatan-perbuatan jelek akan menghancurkan juga kita. Jadi hati ini ya kita harus bahasa sekarang harus dimanage, harus diatur oleh kita nih. Di mana cara ngatur yang baik? Hati yang ngaji, saudara-saudara. Di samping berbuat baik, kan perbuatan baik juga kita perlu tahu. Ini bagaimana hukumnya nih perbuatan baik? Oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini makruh. Kan kita harus tahu. Jadi kita harus mengaji. Makanya hadir pengajian, jangan malas. Di mana aja, jangan di sini. Di mana? Pengajian yang baik, yang benar. Bismillah kita hadir. Untuk apa? Untuk menerangkan hati kita, menambah putih yang ada di hati kita, saudara-saudara. Ya, baik. Jadi kemunafikan, kerusakan bisa tambah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, kebagusan, kehebatan, putih lagi, cahaya tambah besar kalau kita banyak beramal soleh. Sekarang terserah Anda sudah tahu. Mau dibikin putih hati kita, apa mau dibikin hitam? Anda sudah tahu. Begitu jalannya ke night club, ya bikin hitam hati. Begitu nipu orang, bikin hitam hati. Begitu ngomong sembarangan, hitam hati. Ngomong kotor, hitam hati. Tapi kalau ngomong baik, bersedekah, bersahabat, sholat jamaah, baik di keluarga, mendidik benar, mendidik istri, bagus, tutur katanya, putih, saudara-saudara. Sekarang kita bisa lihat, saya ini ada di golongan putih atau di golongan hitam, atau saya masih ada di golongan yang masih nyampur antara putih dan hitam. Siapa yang tahu? Anda sendiri. Saya akan menerangkan apa yang diterangkan oleh ulama dan yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadzul A'zam. Ya. Nah, baik. Jadi hadirin, ketika orang itu bermaksiat, hatinya bertambah hitam. Memang kita tidak lihat kehitaman itu, tapi berarti Anda berada keadaan yang mengkhawatirkan kalau tidak bertobat kepada Allah SWT. Ya, hitam ini nih mengkhawatirkan. Ada obatnya nggak? Ada obatnya. Ya di samping beramal baik, ada obatnya lagi yang lain. Nanti kita lihat. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW lebih memperjelas makna ini. Bahwasanya itu hitam, kejelekan itu di dalam hati. Ini kiasan saja. Berarti ada hal-hal yang tidak benar ya di diri kita. Kalau Rasulullah SAW, man annaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Siapa saja orang berbuat salah, berbuat dosa, itu di hatinya dicap hitam, ada titik. Jadi kalau kita misalnya maksiat nih, apa aja maksiat? Nggak usah saya sebutin dong, saya akan menunjukin Anda maksiat. Ya, banyak tuh dari omongan, dari anggota badan kita, dari cara kita muamalah, banyak sekali perbuatan dosa itu, ya. Baik. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, bertitik hatinya hitam. Anggaplah putih ini, ya, dibagi dua, mulai itu, yang sebelah kanan, tek, hitam, ya, atau yang sebelah kiri, hitam. Kemudian, fa in taba saqula qalbu. Nah, kuncinya apa nih ngapus yang hitam? Dikasih tahu. Makanya ngaji. Apa nih buat menghapus yang hitam nih? Fa in taba saqula qalbu. Ninggalin sholat, dosa. Ngomongin orang, dosa. Mabuk, dosa.
berzina, dosa, mencuri, dosa, banyak perbuatan dosa. Begitu dia ingat, astagfirullah, kok saya ninggalin sholat? Kan yang difardukan oleh Allah. Berdosa nih saya, astagfirullah. Ketika dia beristighfar, diterima istighfarnya, mulai jadi emplas tuh. Istighfar dia emplas. Yang tadi hatinya hitam, jadi putih lagi. Karena dia mau bertobat. Cuman jangan keseringan, tobat maksiat, ntar hancur dong, diamplas terus. Ya, hancur itu hati saudara-saudara. Jangan. Ya. Nah, jadi kalau berbuat tidak baik, buru-buru kita bertobat kepada Allah SWT. Tinggalkan nyesel. Jangan diulangin lagi, ya. Fa in taba sugila qalbu. Kalau dia tobat, hitamnya dihapus. Ya. Seolah-olah diamplas sudah. Wa in lam yatub, tapi kalau dia tidak tobat, zadat dzalika hatta swadda qalbu. Kalau dia enggak bertobat, tambah tuh hitam. Akhirnya hitam semua hatinya. Nah, orang-orang yang selalu mendawamkan maksiat, enggak buru-buru tobat, hitam. Habib kan tadi Habib bilang, kalau kita bertobat bisa jadi putih lagi. Oke, Anda bisa tahu bisa tobat. Kan ada orang yang begini, nanti aja dah. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk, enak aja surga. Foya-foya nggak pernah sholat, mati neraka dong. Mau masuk surga malu sama diri kita. Jangan begitu. Kan ada orang yang bilang, nanti aja, nanti kita masih muda, masih kuat. Tobat nanti udah tua aja. Emang tahu mau tua? Baru ini 3 hari yang lalu, teman saya orang baik, Habib Muhammad Fadak, produktif, orangnya baik, ahli dakwah, masya Allah luar biasa. Ambil sama Allah, meninggal. Oh, itu udah umur 50 tahunan, oke. Kalau boleh Anda jalan-jalan juga ke rumah sakit bersalin. Ya. Di rumah sakit bersalin Anda bisa lihat banyak orang yang bahagia, tertawa, bahagia, senang, nyanyi-nyanyi. Masya Allah. Ada orang yang sedih, kenapa? Keguguran. Oke, gak apa-apa. Ada apa lagi nangis? Mati di dalam kandungan. Belum amal, mati di dalam kandungan. Ada lagi keluar meninggal. Loh, kalau yang keluar dari perut ibu meninggal, ente yang udah hidup, kenapa bengong? Nanti. Ini yang dari keluar ibu meninggal. Kita harus lebih takut, saudara-saudara. Jangan menganggap enteng maksiat. Jangan suka mengulur-ulur waktu. Nanti ujungnya mati. Nanti ujungnya mati. Sama mainnya. Ujungnya nanti mati akhirnya, saudara-saudara. Jangan. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, mumpung kayak sekarang nih Anda masih, begini ya, begitu, masih ada tuh. Bersyukur kepada Allah. Ayo, amalkan. Nggak perlu jadi langsung jadi wali, jadi ulama besar, sedikit-sedikit. Kan tadi juga dikatakan, tadinya titik. Tapi kalau lama-lama jadi hitam semua. Tapi kalau kita hapus dengan amalan yang soleh, insya Allah jadi putih. Jangan pernah memperkecil kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, makna ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah Anda mengecilkan perbuatan baik. Sekalipun itu bukan perbuatan yang kelihatan, Anda ngasih, Anda nolong, tidak. Ketemu dengan teman, Lem, kemana? Ketawa. Seneng kan? Katanya, walau dengan hanya senyum. Orang bertanya, Anda jawab dengan senyum. Bicara dengan senyum. Itu sudah amalan yang baik. Jangan pernah mengecilkan, dan juga jangan pernah mengecilkan maksiat. Siapa tahu di situ kebencian Allah akan terjadi. Anda anggap kecil, nggak apa-apa ini sih. Cuman ngelihat doang, nggak megang. Cuman megang doang, nggak melakukan. Dianggap kecil, jangan. Siapa tahu di situ bencinya Allah. Barangkali di situ umur Anda habis, kan rugi, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang menggunakan pikirannya, menggunakan hatinya, yang sekarang sudah tahu bahwa di hati ada hitam dan putih, tergantung perbuatannya. Perbuatan baik membuat hati kita putih, perbuatan jelek membuat hati kita hitam. Silahkan Anda memilih. Anda punya pemikiran, Anda punya kefahaman, Anda bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Gunakan
Itu modal Anda di sisi Allah SWT. Yang lain Allah juga kasih Anda, karena Allah tahu orang ini banyak dosa. Suruh tobat, jangan lupa bertobat. Kalau kita maksiat, kalau kita salah, buru-buru tobat. Jangan dipupuk saudara, jangan. Tuh titik jangan bisa dihitung, jangan. Buru-buru tobat kepada Allah biar terhapus. Ya, Bib, jam berapa Isya Bib? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau begitu saya minum dulu. Jadi hadirin, tuh resep dari Kanjeng Nabi untuk menghapus titik hitam itu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah taala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ada hatinya. Orang Betawi bilang, enak bener orang Betawi kalau ngomong, hatinya burik, saudara-saudara, buriknya tuh susah nih. Ini kalau burik-burik biasa, ini kan burik kalau soal iman bahaya nih kalau maksiat. Ya, nah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak bisa mereka tuh, nggak mau beriman. Kenapa? Karena hatinya rusak, jelek, putih, hancur. Dengan apa yang mereka lakukan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kata Allah Al-Haddad, fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insan fid dunya wal akhirah minadz-dzunub. Jadi dusta hitam itu kan sebab dosa. Kalau demikian adanya, gara-gara dosa hati bisa hitam, hati bisa putih dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, dengan dosa hitam, dengan amal soleh putih. Kita bisa paham bahwasanya beliau katakan fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insan, tidak ada yang lebih berbahaya, tidak ada yang lebih mengganggu kepada seorang manusia fid dunya wal akhir, di dunia dan di akhirat, karena dibawa ke akhirat nanti, daripada dosa-dosa. Yang paling bahaya buat kita itu dosa, saudara. Orang Covid, waduh, mau sembunyi, nggak keluar, tinggal di satu tempat, nggak ketemu orang, oke semua. Tapi dosa kadang-kadang Anda biasa-biasa aja. Dosa biasa-biasa aja. Nah, baik itu dari mulutnya, dari matanya, dari kupingnya, dan dari yang lain-lain. Dosa dianggap biasa. Tapi kalau penyakit orang, waduh, cepat-cepat. Kenapa ini sakit? Baru sakit. Anaknya nggak sholat, bilang diapa-apain? Kagak. Nggak sekolah marah, mecahin piring marah, ngilangin duit marah. Nggak sholat, diam. Nggak ngaji, diam. Jangan penteng. Padahal ini yang berbahaya. Yang berbahaya bukan penyakit ada obatnya. Ini orang tukang mabok, emang ada obatnya di apotek? Dok, saya minta obat dok. Obat apa? Obat anti mabok. Ada? Orang jadi nggak mabok? Nggak ada. Masuk ke apotek, saya minta ini obat apa? Vitamin untuk apa? Supaya hati bersih. Ada? Ada, saudara. Perbuatan-perbuatan baik kita itu yang membuat hati kita bersih. Amal-amal soleh kita itu yang membuat kita hati bersih. Ya, itu yang membawa kita bisa senang ibadah, senang dengan ulama, senang dengan majelis talim. Kenapa? Perbuatan-perbuatan baik. Tapi sebaliknya dosa, malas lihat masjid juga malas nanti. Bergaulnya nggak mau dengan ulama kalau orang-orang penuh dengan dosa. Maunya dengan artis, maunya kayak hura-hura. Tapi kalau orang yang berpikir seperti Anda, enggak. Cari kebaikan, cari ridho Allah SWT, cari ganjaran. Karena ini semua keadaan kita ini akan dibawa ke akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dapat, jelek dapat. Semua dibawa saudara-saudara. Ya. Nah, baik. Jadi paling bahaya nih kepada kita dosa sebetulnya, lebih dari penyakit. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su
wala yanaluhu makruhun illa min jihatiha. Kalau Anda pusing, kadang-kadang kalau Anda sakit, kalau Anda sumpek, kalau Anda ribut dengan orang, ribut dengan istri, coba dilihat-lihat, kadang-kadang penyebabnya saudara perbuatan dosa. Satu orang berkelahi, kadang-kadang perbuatan dosa. Ributnya kita, sakitnya kita, pusingnya kita, sumpeknya kita, kadang-kadang bukan dari darah tinggi, bukan dari darah tinggi. Dari apa? Dari dosa tinggi. Itu yang bikin pusing saudara, bukan dari darah tinggi, dari dosa tinggi. Tambah tinggi dosa kita, mafrut urusan kita saudara-saudara. Nggak ada kesenangan, sebab dosa itu nggak bikin senang. Orang kalau berdosa terus jadi senang. Orang tukang berzina senang? Tidak. Suatu saat dia kena penyakit habis sudah seumur umur. Kena penyakit kotor misalnya, nasallallahu alaihi. Dia yang korupsi ditangkap, dikejar-kejar orang. Tapi amalan yang soleh, sholat, senang, nikmat. Baca sholawat, nikmat. Hadir di pengajian, nikmat. Tapi perbuatan dosa bikin sumpah, bikin pusing, bahaya. Ya. Nah, hadirin, kalau nanti terjadi sesuatu pada diri kita, jangan nyalain orang lain. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kita beriman. Kebaikan, keburukan memang Allah yang atur. Tapi biasakan kepada kejelekan, jangan nyalain Allah. Kapan itu bertobat? Di situ dijelaskan di Al-Quran, apa yang menimpa kalian itu sebetulnya itu gara-gara urusan kalian sendiri, tingkah laku Anda sendiri. Tingkah laku Anda baik, akibatnya baik. Tingkah laku Anda tidak baik, akibatnya juga tidak baik. Jadi gara-gara kita sendiri, saudara. Kita harus berpikir, jangan nyalain Allah. Kapan mau benar Anda? Maksiat, ini sudah takdir saya. Paling bisa tuh kalau yang begitu tuh, ya, maksiat, takdir ini bisa tuh orang-orang yang maksiat begitu. Bagian rugi aja dagang, ini takdir saya. Nggak ada yang ngomong gitu. Gimana nih saya rugi bisa jadi untung? Tapi bagian tadi, bagian perbuatan nggak baik, ini mah takdir saya. Ya. Bagian yang nggak senang aja nggak mau dia bilang takdir. Padahal semua Allah yang urus gitu. Nah, inilah saudara, kita hamba Allah di atas kekuasaan Allah, dan Allah tidak menunjukkan di mana ridhonya, di mana marahnya. Enggak langsung Anda dibawa untuk berbuat baik, Anda dilempar untuk menjadi ahli neraka, tidak. Tapi Allah memberi kita pikiran, memberi kita mata, kuping, perasaan. Gunakan ini semua untuk apa? Mencari kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan yang kita terima itu tergantung perbuatan kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri. Coba Anda silakan nilai diri Anda sendiri. Kejadian-kejadian yang ada pada diri kita yang kadang-kadang menyakitkan, sebabnya diri kita sendiri. Bisa memang dari orang lain, bisa bagi ujian. Tapi kebanyakan kalau perbuatan maksiat, dia yang akan susah. Ya. Nah. Jadi bagaimana seorang muslim harus bersifat kata Allah Haddad? Bayam bagi lil mu'min an yakuna ala nihatil izdiraz minha. Seorang mukmin harus betul-betul menjauhkan dirinya dari dosa. Jangan dosa besar, dosa kecil dia jauhkan. Dosa yang tadi, yang paling tidak terasa, yang paling asyik orang lakukan, itu dosa apa? Mengumpat, ngomongin orang, itu dosa besar tuh. Itu kalau dilihatkan dosanya, itu seperti makan orang yang diomongin itu sudah diambil dagingnya, mentah-mentah kita makan. Kayak begitu. Itu ngomongin orang tuh. Tapi kita kan dosa kecil aja, ya. Itu dosa, saudara. Ya. Orang harus jauhin. Jangan pakai ngomong-ngomongin orang deh, ya. Sedapat mungkin kita tahan, ya. Baik. Kalau fi ghayatil bu'd anha, jadi harus menjauhkan diri dari dosa. Berusaha dia untuk jauh dari dosa, ya. Nah, karena manusia nggak ada yang luput dari salah, tak ada gading yang tak retak. Allah juga tahu itu, Nabi juga tahu itu. Kalau Nabi dilindungi oleh Allah, kita kan orang biasa. Wa in asaba minha syai'an falyubadir bitawbati minhu ilallah. Kalau kebetulan kita jatuh ke dalam kenistaan perbuatan dosa, jangan diam, jangan nunggu, jangan nantikan.
buru-buru istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin harus begitu. Kapan saja kita salah, misalnya ngomongin orangnya, astagfirullah ya Rabb, saya bicara, ampuni dosa saya ya Allah. Ya. Kalau memang kita membicarakan orang lain, ya Allah, ampuni dosa orang itu. Al-Fatihah, ya Rabb, saya membacakan Fatihah ini, ganjarannya coba sebagai tambalan apa yang saya katakan kepada dia, apa yang saya jelekkan dia, dihapus dengan berkahnya Fatihah ini. Kita bilang itu. Sebagian ulama sampai begitu tuh. Jadi kalau dia berdosa sama orang, didoain tuh orang, mudah-mudahan panjang umur, selamat, sehat, afiat, baca Fatihah, ganjarannya mudah-mudahan buat orang ini, sehingga apa yang saya lakukan kepada dia, engkau maafkan ya Allah. Takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Begitu sewajarnya orang itu. Ya, harus buru-buru kalau jatuh kepada dosa, buru-buru kita bertaubat. Na'am. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha memaafkan. Allah itu memaafkan. Kalau kita minta maaf, dimaafkan oleh Allah. Jangan memperkecil ruang lingkup maaf Allah, jangan. Enggak kayak orang, saudara. Kita datang sama dia, minta, Pak, minta, kasih. Besok minta, kasih. 3 hari minta, kasih. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Emang bapak lu naruh rendah? Naruh uang sama saya, minta tiap hari. Kan orang begitu. Normal orang. Terus-terusan diminta. Tapi Allah tidak. Mungkin diminta, mungkin dikasih, mungkin senang Allah. Minta segala macam sama Allah. Lain orang. Ini Allah SWT lain. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau orang begitu, jangan pernah merasa kecil di sisi Allah. Maksud saya, jangan pernah mengecilkan ampunan Allah. Dosa apapun, buru-buru kita taubat. Wah, nggak diterima nih Allah. Lah, jangan pernah ngomong begitu. Allah Maha menerima taubat. Allah sayang kepada kita. Ya, kesian kepada hambanya. Ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun, pasti Allah ampunkan dosa kita. Seperti apapun. Nah, kecuali antara kita dengan kita, kita bisa maaf. Tapi kita dengan Allah, mintalah, saudara-saudara. Baik itu kita bertobat ataupun kita minta kepada Allah, apapun kita boleh minta, dan Allah senang itu. Ya. Kalau Anda tidak melakukan itu, Allah tahu kok. Ini orang tukang tobat, ini orang tukang maksiat, Allah tahu. Ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah tahu. Ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak mau bertobat, maka itu adalah orang yang zalim. Zalim dia. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, salah. Nggak mau minta maaf, salah, minta maaf dong. Ya, salah kepada Allah, minta maaf. Pada orang, minta maaf sama orang itu. Ya. Kenapa zalamu anfusahum fa'arraduha li sukhtillahi bil wugu' fi ma'siyati? Kenapa ini orang zalim? Karena dia dengan perbuatannya tidak mau minta maaf, menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang lebih jahat lagi. Jadi maksiat kepada Allah terus-terusan. Zalim kan? Seharusnya dia mau kalau salah jadi benar. Ini enggak, dibiarin dirinya salah terus. Kan zalim namanya itu. Anda jangan pikir zalim itu pemerintah kepada rakyatnya. Bukan. Ini teh. Ya kan? Biasanya teh apa? Buat diminum. Ente siramkan di sini. Zalim itu. Ada zalim. Bukan tempatnya. Sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya, zalim. Enggak harus zalim itu pukul orang, ngambil harta orang, menghukum tidak dengan adil, tidak usah. Melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya, zalim. Seperti orang yang berdosa, harusnya dia minta maaf, dia nggak mau minta maaf, zalim. Karena bakal rusak, bukan jadi tambah baik, saudara-saudara. Emang diulur-ulur terus jadi baik? Tidak. Kan itu kayak kanker, tambah banyak nanti. Hitamnya tambah banyak, buru-buru hapus. Dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala summa bil israri alaihi bi tarki taubah minha allati amarhum rabbuhum biha wa wa'adahum bi qabuliha. Jadi kita zalim. Allah ngasih jalan sama ente. Ayo tobat hambaku. Ayo berbuat baik hambaku. Ente tidak mau. Zalim, saudara-saudara. Padahal Allah mau menerimanya. Wa wasa'a nafsahu bidzalika faqala ta'ala ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab dzat-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Mana tafsirnya? Allah alam bi muradi. Allah Maha mengampuni dosa, menerima taubat. Tapi ingat, kalau Anda menyepelekan, syadidul iqab. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tapi siksanya sangat pedih.
bagi orang yang tidak mau kembali kepadanya. Ditol maha kuat. Siapa yang bisa melawan Allah? Tidak ada. Ya, la ilaha illallah wa ilahil masir. Tidak Tuhan selain Allah, dan kita semua bakal balik. Jagonya kayak apapun, hebatnya kayak apapun, kuatnya kayak apapun, kalau sudah jajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang bisa melawan siapapun dia, hebatnya apapun, pangkatnya apapun, kalau sudah dipanggil selesai, habis saudara. Ya, mudah-mudahan kita dipanggil sudah tobat, kita dipanggil salat benar, kita dipanggil puasa benar, kita dipanggil ngaji benar. Ujungnya hati kita putih, ditutup kain putih, masuk ke dalam kubur termasuk orang yang putih, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Anda dan saya termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertobat dari kesalahan sehingga hati kita bersih, amal kita saleh, mati kita husnul khatimah, dan dimasukkan kepada ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqtasna mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, ya. Fatihah.